Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ko Yosef. Yes, boleh ketik di kolom chatnya gimana kabar? Saya suka sekali menanyakan kabar karena banyak orang terjebak dengan situasi kondisi yang sedang mereka alami. Sehingga kalau ditanya apa kabar, isinya banyak sekali dengan keluhan tentang situasi yang mereka alami. Izinkan saya berbagi satu nasihat dari seseorang yang saya terima bertahun-tahun, belasan tahun silam. Tapi nasihat ini sangat powerful karena ketika saya mempraktekkan hidup saya nggak pernah sama lagi. Nasihatnya bilang begini, jangan pernah mengatakan atau mengeluhkan situasi yang sedang kamu alami. Tapi dengan iman, perkatakan situasi kondisi kehidupan yang ingin kamu alami. Saya ulangi, jangan terjebak mengeluhkan situasi yang sedang kamu alami, tetapi perkatakanlah dengan iman situasi kondisi kehidupan yang ingin kamu alami. Jadi, kalau kabar kita buruk, kalau ditanya teman, ditanya siapapun, apa kabar? Jangan pernah ngomong buruk. Banyak orang ditanya apa kabar? Aduh, bisnis lagi loyo, situasi lagi nggak baik-baik saja, masalah silih berganti. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sedang sibuk pada situasi yang sedang terjadi. Tapi kalau ditanya apa kabar, kabar kita seburuk apapun bilang saja baik. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kita mengatakan sesuatu itu sama seperti kita menanam sebuah benih. Benih yang kita ucapkan ini akan tertanam secara energetically, secara alam spirit, secara alam energi. Benih ini akan berakar, lalu dia akan bertumbuh, lalu dia berbuah. Buahnya itu tergantung perkataan kita. Itu sebabnya kalau ditanya apa kabar, kita bilang buruk, maka kita sedang menanam benih buruk yang suatu hari nanti ketika dia berbuah, kita kaget dan heran, kenapa ya hidup saya berputar terus pada kisah dan cerita yang sama. Padahal sebenarnya karena kita sendiri yang sibuk mengeluhkan situasi yang sedang alami. Jadi kalau kabar kita buruk, bilang aja baik, supaya kita rubah benih buruk jadi baik. Kalau kabar kita sudah baik, ditanya apa kabar, jangan berhenti bilang baik, bilang luar biasa, dahsyat, keren, istimewa, ajaib, mengagumkan. Waktu kita ngomong seperti itu, secara alam spirit, secara alam energi, kita sedang merubah kehidupan kita dengan menanam benih perkataan kita. One day, ketika kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa, orang-orang luar biasa, pencapaian luar biasa, kita baru sadar itu ternyata dimulai dari keberanian kita untuk mulai memperkatakan bukan yang sedang terjadi, tapi yang mau kita alami. Oke, karena itu sekali lagi apa kabar siang ini? Luar biasa. Saya harapkan doakan kita semua dalam keadaan sehat, dahsyat, luar biasa. Memang kalau sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan, saya yakin yang hadir orang luar biasa karena ada satu kutipan bilang begini. Orang biasa menghabiskan waktunya dengan hal-hal biasa, orang luar biasa menginvestasikan waktunya dengan hal-hal yang ekstra luar biasa. Maka mereka disebut luar biasa. Ini kan ekstra ya teman-teman. Hari Minggu jam 1.30 ekstra ini. Harusnya ada di depan televisi, harusnya mungkin lagi nonton YouTube, mungkin lagi istirahat, tapi kita ekstra hal-hal yang baik, rezeki, uang, kekayaan, kemakmuran, sahabat-sahabat yang baik akan berlomba-lomba datang di dalam hidup kita kalau kita menjadi taman yang indah. Nah, banyak orang hari-hari ini sibuk mengejar kupu-kupu, tapi mereka lupa untuk menjadikan taman mereka, hidup mereka, diri mereka menjadi taman yang indah. Itu sebabnya ada satu formula yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Formula ini saya suka sekali. Formula ini waktu itu saya dapatkan dari Pak Adiwe Gunawan ketika saya mengikuti satu pelatihan Quantum Life Transformation di tahun 2009. Di situ ada satu rumus, formula yang saya suka sekali. Dikatakan bahwa sukses itu adalah God factor, faktor Tuhan kali faktor manusia. Nah, faktor Tuhan kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing, kita fokus kepada faktor manusia. Nah, di faktor manusia ada formula yang sangat bagus yaitu do kali be. Apa itu do, teman-teman? Do itu adalah action, skill, dan knowledge. Ada banyak orang hari-hari ini mereka sibuk mengejar kupu-kupu. Mereka bekerja dengan sangat keras. Mereka menambah skill dan pengetahuan mereka dengan begitu advance, punya sertifikasi, punya ijazah, punya pencapaian secara akademis yang sangat bagus, tapi ternyata yang mereka harapkan belum sesuai dengan yang kenyataannya.
Kenapa? Karena ada satu formula yang mereka lupakan yang disebut B. Formula B itu adalah formula ini. Formula B adalah nilai diri. Sebagaimana orang memandang dirinya, demikianlah ia. Apa yang kita pikir tentang kita, apa yang kita perkatakan tentang kita, apa yang kita ngomong setiap hari tentang kita, apa yang kita bayangkan tentang kita. Ada banyak orang hari-hari ini mereka menganggap dirinya tidak bernilai. Mereka menganggap kalau dalam self-talk seringkali ngomong bahwa aduh saya kok bodoh ya, saya kok payah ya, saya kok nggak bisa apa-apa ya, saya beda dengan kakak saya ya, saya beda dengan adik saya ya, saya beda dengan teman saya. Ada orang-orang yang hari-hari ini blame diri mereka, menyalahkan diri mereka, membuat self-talk yang buruk tentang mereka. Ditambah lagi nih, kalau ada orang yang memuji mereka, kamu keren ya, aduh nggak lah, saya mah payah, saya nggak bisa, beda sama kamu. Nah, orang-orang yang memperkatakan, memandang, menilai dirinya begitu rendah atau tidak punya kelayakan dan kepantasan, maka secara nilai B, dia akan sangat rendah. Kalau B-nya rendah, seberapa keras do-nya dilakukan, maka hasilnya akan tetap sedikit. Lalu B yang kedua adalah program pikiran bawah sadar. Mungkin ada di antara teman-teman pernah tahu tentang program pikiran bawah sadar. Program pikiran bawah sadar ini adalah sebuah belief system, keyakinan, point of view, mindset yang terkunci di dalam pikiran bawah seseorang. Pikiran itu ada dua, pikiran sadar, logika, rasio, analisa, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar, yaitu berisi tentang mindset, keyakinan, point of view, belief system, dan sebagainya. Saya kasih contoh, mindset atau keyakinan atau point of view itu seperti apa. Misalnya begini, kalau ada seseorang yang dihinggapi nyamuk, maka apa isi kepala dia tentang nyamuk ini? Kalau dia hinggap di tangan saya dari Flores, kami dari Flores itu sangat takut sekali dengan nyamuk karena pernah wabah malaria di daerah Indonesia Timur, dan saya masih kecil sering kali kena malaria, jadi takut banget tuh sama nyamuk. Sehingga kalau ada nyamuk hinggap di kepala saya, secara subconscious mind saya, maka saya akan ke-trigger ke masa ketika saya diserang oleh nyamuk malaria. Maka secara spontan saya akan tepuk nyamuk ini. Tapi bagi orang yang tidak punya pengalaman kejadian peristiwa dengan nyamuk dan di dalam dirinya selalu ditanamkan bahwa kamu harus mencintai segala makhluk ciptaan Tuhan dan salah satu makhluk ciptaan Tuhan adalah hewan, binatang. Nah, ketika nyamuk hinggap di kepala di tangan orang itu, secara autopilot, bawah sadar, dia akan programnya akan ke-trigger, oh saya harus mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Maka orang ini pasti akan meniup nyamuk ini untuk terbang. Bahkan ada beberapa orang yang ya udahlah ambillah, paling saya gatal-gatal dikit. Gitu, ambillah sedikit darah. Nah, perbedaan antara saya dengan orang yang kedua ini adalah perbedaan tindakan. Kenapa tindakan kami berbeda? Karena sudut pandang kami, point of view dan keyakinan kami tentang nyamuk itu berbeda. Saya kasih contoh lagi. Ada seseorang pergi ke Afrika, seorang sales ke Afrika suruh jualan sepatu. Begitu dia turun dari pesawat, lihat orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu pada masa dan waktu itu, maka dia langsung telepon bosnya. Bos, lupakan pasar Afrika, bos. Bosnya nanya, kenapa? Karena di Afrika ini, bos, nggak ada tuh yang pakai sepatu, bos. Maka salesnya pulang. Dikirimlah sales yang kedua. Begitu sales kedua datang, turun dari pesawat, lihat orang Afrika nggak pakai sepatu. Bosnya, dia telepon bosnya, bos, kirimkan 4 kontainer sepatu, 4 kontainer sandal, bos. Dua-dua ini akan kita habiskan untuk pasar Afrika. Bosnya nanya, kenapa? Karena nggak ada yang pakai sepatu, bos. Nah, kenapa sales yang pertama berada pada kondisi tidak melihat orang Afrika tidak pakai sepatu di kepala dia, langsung secara spontan menutup possibility kemungkinan karena di dalam dirinya ada blocking mental. Nah, sedangkan yang satu, kenapa langsung melihat opportunity dan possibility dan kemungkinan? Karena di dalam dirinya tidak ada mental block itu, tidak ada penjara mental itu. Maka yang sukses tentunya adalah yang kedua, karena orang ini melihat dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sama ya, kalau kita lagi drive mobil, misalnya ada orang yang nyalip nih mobil kita. Misalnya nih ya, bagi teman-teman yang di Jakarta tentu pernah alami kalau kita dari Gulf Island, kita mau masuk tol, masuk ke Pantai Indah Kapuk 1, kita mau masuk pergi ke tol, itu seringkali antrian tuh panjang sekali dari bundaran, ya, panjang. Nah, sebenarnya jalan yang ke kiri itu adalah pergi ke tol. Yang satunya pergi ke tol bandara, yang kiri ke tol bandara, yang kanan mau pergi ke tol ke arah Kebun Jeruk, Puri Indah, dan sebagainya. Seringkali kejadiannya begini nih, orang-orang yang nggak tahu jalan ini, mereka maunya ke Puri Indah, tapi mereka ambil ke kiri. Begitu sadar bahwa ini tolnya mau ke kiri,
Ini adalah ke bandara, mereka cepat-cepat masuk ke kanan. Nah, itu biasanya ribut tuh. Kita udah ngantri dari jauh panjang, tiba-tiba ada yang motong. Nah, teman-teman coba perhatikan, kalau kejadiannya kira-kira begini. Ada orang sudah di ujung jalan, dia dipotong masuk. Kalau isi kepalanya bilang begini, ini orang kurang ajar ya, nggak sopan ya, nggak tahu diri ya. Ini udah antri dari belakang main motong aja, mesti ribut ini hasilnya. Tapi ini, kalau ternyata begitu dipotong, isi kepalanya ngomong begini nih. Oh, kasihan ya. Mungkin ini orang asing daerah sini, dia nggak tahu kiri itu ke bandara. Dia pasti maunya ke kanan, ya udahlah kasih dia lewat aja. Hasilnya pasti akan jadi berkat nih, membawa kebaikan. Kenapa dalam hidup ini hasil hidup kita berbeda-beda? Karena sebenarnya tanpa sadar yaitu program pikiran bawah sadar, itu menyimpan berbagai peristiwa, kejadian, memori, dan sebagainya. Ini baru saya cerita hal yang simple. Bagaimana kaitan dengan uang? Bagaimana kaitan dengan sukses? Bagaimana kaitannya dengan kekayaan? Bagaimana kaitannya dengan pencapaian? Bagaimana kaitannya dengan kebahagiaan? Nanti teman-teman tanggal 9, bagi yang nanti bergabung tanggal 9 Maret 2025 di rumah saya, kita akan buat pelatihan, di mana di dalam pelatihan ini nanti akan berbasis pikiran bawah sadar, berbasis energi, dengan full terapi. Saya akan demo-demo secara live, secara hidup, secara langsung, bagaimana dari kondisi, let's say, katakan punya trauma, dalam waktu yang sangat singkat bisa merubah trauma ini. Karena apa? Ternyata di bawah sadar itu bisa diprogram. Dia seperti komputer, dia ada programnya, kita bisa install programnya, kita bisa uninstall programnya. Kalau programnya terlanjur install penuh dengan virus, penuh dengan mental block, kita bisa uninstall balik untuk kita install program-program yang baik. Itu bawah sadar. Nah, ini yang ketiga nih teman-teman. Banyak sekali orang belum pernah explore sampai ke pusat energi yang namanya cakra. Mungkin beberapa orang ketika dengar kata cakra, lalu kemudian mulai mengasosiasikan dengan satu agama keyakinan tertentu. Tapi izinkanlah sampai akhir teman-teman nikmati sharingnya saya. Karena ini 100% tidak berkaitan dengan keyakinan agama tertentu, tidak berkaitan dengan mistis. Saya akan tunjukkan bagaimana alat mesin EEG mengecek, bagaimana mesin-mesin komputer mengecek. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita, dan banyak orang belum memberikan izin dirinya untuk explore. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang siang hari ini sudah menginvestasikan waktunya bersama dengan saya siang hari ini. Saya percaya tidak selai rambut boleh jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kalau Anda bisa masuk dalam Zoom ini, ikut dalam sharing ini, berarti mesti ada satu rencana Tuhan untuk Anda naik kepada satu pemahaman baru. Kenapa hidup orang itu terus berputar pada kisah dan cerita yang sama, padahal mungkin secara program bawah sadar Anda sudah melakukan afirmasi, Anda sudah visualisasi, Anda sudah imajinasi, Anda sudah bikin dream board, Anda sudah ikut seminar, workshop, pelatihan, retret, apapun. Tapi kok tidak terjadi sebuah perubahan yang sangat dramatis dan radikal? Karena bisa jadi ada something di pusat energi Anda. Oke, saya kembali ke formula ini. Teman-teman lihat sini, kalau B adalah 1, artinya gambar diri, program, dan pusat energinya 1, D-nya 100, artinya orang ini bekerja sangat keras, orang ini punya ilmu, pengetahuan, skill yang sangat hebat, 100. Hasilnya 100. Tapi kalau orang ini B-nya 0, hasilnya sekeras apapun dia usaha akan 0. Bandingkan dengan orang kelompok yang ketiga, B-nya 100, D-nya 1. Kadang-kadang orang-orang seperti ini kepintarannya ya oke ada, tapi tidak menonjol dibandingkan orang lain. Orang ini kerja tapi tidak terlalu menonjol dibandingkan orang lain. Tapi herannya pencapaian dan kesuksesannya dia nggak kalah nih dengan orang-orang yang bekerja keras. Kenapa? Sebenarnya karena ada bagian dalam formula suksesnya itu yang namanya B ini ternyata sangat tinggi. Nah, harapannya adalah dengan apa yang teman-teman dapatkan hari ini, teman-teman saya asumsikan sudah punya do yang bagus. Teman-teman hanya perlu merubah B-nya menjadi sangat tinggi, sehingga pencapaian teman-teman yang tadinya terasa, kok saya udah usaha ya, tapi kok mentok ya, kok saya udah usaha ya, tapi nggak sesuai ya harapan saya. Harapannya adalah kalau teman-teman mempraktekkan B ini, terjadi lompatan kuantum. Oke. Statement ini sudah terlalu sering kita dengar, yaitu hidup kita itu hanyalah cerminan atau pantulan atau refleksi dari sesuatu di dalam kita. Sama seperti LCD komputer, LCD proyektor. Proyektor itu tugasnya cuma satu, hanya memproyeksikan.
atau memantulkan apa-apa yang dari komputer. Kalau kita lihat di layar gambar kucing, sebenarnya karena di komputernya kucing. Kalau kita lihat di layarnya harimau, sebenarnya karena di komputernya harimau. Jadi kalau kita lihat ada orang yang hidupnya seperti kucing, dan ada orang yang hidupnya seperti harimau, sebenarnya hanyalah cerminan dari dalam diri orang itu. Kalau ada orang-orang yang hari ini benar-benar secara keuangan sangat struggle, sementara ada yang lain begitu berkelimpahan secara keuangan, itu cuma cerminan dari dalam dirinya. Nah, dari dalam dirinya ini yang kita akan fokus, yang kita akan obok-obok, yang akan kita dalami. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri seseorang itu? Ini adalah kutipan yang sangat fenomenal. Kalau teman-teman mau eh, tahu siapa Nikola Tesla ini, silakan cari informasi. Beliau ini sangat cerdas. Banyak rumors mengatakan, rumors, sekali lagi rumors artinya belum tentu benar, mengatakan bahwa penemuan-penemuan Thomas Alva Edison sesungguhnya adalah penemuan Nikola Tesla karena pada waktu itu dia bekerja dengan Thomas Alva Edison. Kebenarannya kita nggak tahu, tapi yang pasti bahwa benar, dia tadinya adalah staff atau karyawan dari Thomas Alva Edison, lalu menjadi partner Thomas Alva Edison. Lalu dia pernah mengatakan satu kalimat ini, bahwa jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, maka pikirkanlah tentang energi, frekuensi, dan getaran. Nah, alam semesta ini banyak orang berpikir jagat raya. Oh, planet-planet, galaksi, terus kemudian matahari, bulan, bintang. Teman-teman, itu adalah universe secara makro. Tapi ada universe secara mikro. Apa universe secara mikro? Keuangan kita itu adalah universe kita. Kebahagiaan kita adalah universe kita. Rumah tangga kita adalah universe kita. Bisnis kita, karir kita, semua ini adalah universe kecil kita. Nah, kalau hari ini kita punya universe keuangan tidak baik-baik saja, berarti energi, frekuensi, dan getaran di dalam kita ini sedang tidak baik-baik saja. Energi, frekuensi, dan getaran ini ada di dalam diri kita. Teman-teman kalau belajar tentang kuantum fisik atau metafisik ya, tahun 1912 itu ada 27 orang penerima hadiah Nobel di dalam ilmu fisika. Mereka ngumpul. Kenapa mereka ngumpul? Karena di tahun sebelumnya, 1911, waktu itu mereka juga sedang ngumpul, mereka tuh lagi terkaget-kaget. Kok bisa ya hasil penemuan terbaru? Kan selama ini orang percaya zaman itu ya, mereka penerima hadiah Nobel, percaya bahwa yang namanya fisika itu ilmu pasti. Jadi satu tambah satu itu dua. Nggak ada tuh satu tambah satu sama dengan relativitas. Sampai kemudian ketemulah satu uji coba dan riset di mana ketika sebuah benda diuji coba sampai kepada level yang paling terkecil sekali, yaitu ketika atom dibelah menjadi proton dan neutron, dibelah menjadi nukleus, dibelah lagi, ternyata tidak ada kepadatan di situ. Sehingga lahirlah yang namanya kuantum fisik atau fisika kuantum atau metafisik melampaui fisika, di mana ditemukan bahwa everything is energy. Maka kalau teman-teman lihat hari ini, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, itu hanyalah refleksi dari energi, frekuensi, dan getaran. Nanti saya akan bahas lebih jauh. Nah, Nikola Tesla juga bilang begini nih, di alam semesta ini, dia bekerja dengan cara menangkap gelombang elektromagnetik. Jadi pikiran kita, kalau diukur nih, pakai komputer, pakai alat nih, namanya elektron encephalograph, kalau kita memikirkan sesuatu, katakanlah kita sedang memikirkan bisnis kita. Waktu kita pikir nih, apa ide yang kita akan lakukan, strategi apa yang kita mau buat supaya bisnis kita berkembang, maka secara gelombang di komputer akan terlihat gelombang yang bekerja adalah elektrik. Begitu pikiran kita masuk ke perasaan, di mana perasaan kita merasa, wow, ini strategi ini akan berhasil nih. Strategi ini bisa sukses nih. Maka akan nambah lagi satu gelombang yang namanya magnetik. Jadi pikiran menghasilkan elektrik, perasaan menghasilkan magnetik. Elektromagnetik ini ketika dia bergelombang melahirkan elektromagnetik nih. Nah, si elektromagnetik ini, dia akan memancar ke universe. Nah, hukum energi adalah begini nih. Energi memiliki yang namanya gelombang atau frekuensi. Energi apapun, radio, TV, apapun teman-teman kalau setup channel, yang kita setup itu adalah gelombang frekuensinya. Nah, si frekuensi ini memancarkan yang namanya vibrasi. Vibrasi atau getaran bekerja dengan cara resonansi. Resonansi adalah bergetarnya sebuah benda karena ada benda lain yang bergetar yang sama frekuensinya. Jadi kalau kita bilang vibrasi, isinya apa sih? Vibrasi itu isinya informasi. Si informasi ini kalau dia bergetar,
Dia akan cari informasi yang sama, lalu mereka ketemu nih klop. Kalau di dalam diri kita yang kita pikir adalah kesedihan, maka gelombang elektromagnetik kita adalah kesedihan. Kita pancarkan ini kesedihan. Walaupun mau ngomongnya nih, ngomong mulutnya. Waktu kita pancarkan ini, maka alam semesta nangkap nih getaran kita. Waktu alam semesta menangkap getaran kita, maka dia akan mencari orang, situasi, keadaan, kehidupan yang harus sama dengan perasaan kita yang sedang kita pancarkan, yaitu kesedihan. Untuk membuat ini menjadi matching, karena hukumnya adalah resonansi. Maka jangan heran nih teman-teman, kalau kita di dalam diri kita penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan diri, kita akan berada pada situasi yang begitu-begitu terus tuh. Orang-orang yang begitu-begitu terus tuh kita tarik. Nah, ini sebabnya kalau bicara tentang hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, kita punya tugas cuma satu sebenarnya. Tugas kita adalah jadikan diri kita menjadi taman yang indah. Apa itu taman yang indah? Di mana di dalam diri kita ada energi, frekuensi, dan vibrasi yang indah. Supaya apa? Kita akan menggetarkan getaran ini, orang-orang yang sama, situasi yang sama, kehidupan yang sama akan datang kepada kita. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan melihat kehidupan kita itu secara autopilot. Dia terpantul, terpancar, terrefleksi. Itu sesuai dengan apa yang di dalam kita. Kalau hari ini ternyata kehidupan kita tidak baik-baik saja, jangan-jangan di dalam diri kita energi, frekuensi, vibrasinya bukan taman yang indah, tapi taman yang penuh dengan semak belukar. Taman yang penuh dengan onak duri. Taman yang penuh dengan bambu-bambu tempat ular ngumpul. Di mana serangga-serangga, kaki seribu, kelabang, semua ngumpul di situ. Kalajengking ada di situ. Sehingga tanpa sadar, ini tidak ada minat kupu-kupu mau datang. Tidak ada niat sedikit pun getaran yang membuat kupu-kupu itu tertarik untuk datang. Karena itu, mari kita hari ini mulai menyadari bahwa, oh kalau begitu, kehidupan saya hari ini adalah refleksi di dalam saya. Apa dalam saya? Energi, frekuensi, vibrasi. Mari kita benari energi, frekuensi, vibrasi, karena energi, frekuensi, vibrasi bekerja dengan cara resonansi, dan alam semesta akan menjawab berdasarkan getaran dari dalam kita. Makanya Albert Einstein bilang nih, kalau kamu mau lihat realitamu berubah, hari ini kalau getaranmu A, hidupmu pasti A. Kalau kamu mau lihat hidupmu menjadi B, kata Albert Einstein, maka jangan rubah yang di luar. Rubah getaranmu jadi B, maka B, kehidupan B, realita B, manifestasi B, otomatis dia akan terbentuk. Maka tugas kita adalah jadikan frekuensi kita di dalam diri kita ini sesuai dengan kehidupan yang kita mau, maka kehidupan ini akan terpantul, tercermin, termanifestasi sesuai dengan di dalam kita. Saya ingat suatu hari nih teman-teman, ini hanya just for sharing aja, supaya teman-teman bisa nangkap apa yang saya maksudkan. Suatu hari saya diundang oleh beberapa orang kaya, pebisnis sukses, ngumpul-ngumpul di Malaysia. Lalu saya diundang datang ke salah satu pebisnis sukses yang punya koleksi teh, di mana kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman punya info banyak tentang teh nggak, teh-teh buat minum ya. Saya nggak punya info banyak tentang teh, tapi salah satu orang yang bareng saya adalah orang yang sangat paham tentang teh. Nah, kami diundang untuk minum teh di situ sore-sore ke rumahnya. Rumahnya sangat luxury, mansion besar dengan parkir berbagai mobil mewah. Mobil-mobil paling murah pun sekitar 3 miliar, 4 miliar gitu. Itu yang paling murah. Jadi berjejer tuh. Nah, waktu kami diundang makan, ruangannya kira-kira eh, saya lupa ukurannya, tapi paling tidak seluruh ruangan itu isinya dengan teh. Nah, waktu kami lagi minum, teman saya bilang, kamu tahu nggak, ini teh ini harganya mahal. Satu sloki yang kita minum. Karena teh itu ada yang 40 tahun, 50 tahun, udah tua-tua lah. Di atas puluhan tahun lah. Jadi berjejer satu ruangan itu. Jadi cara minumnya dipatahin, kemudian diseduh, kita minum sloki-sloki. Nah, teman saya bilang gini, kamu tahu nggak, satu sloki ini kira-kira 400.000. Dia bilang, jadi jangan sia-siakan, minum aja terus. Cuman karena memang saya bukan penggemar teh, saya ya minum seadanya. Habis ya dituangin, saya minum. Tapi teman saya manfaatin sungguh-sungguh. Karena dia bilang tuh. Lalu setelah itu, saya hitung, saya minum tuh kira-kira 20 sloki gitu. 20 sloki kali 400.000, berarti duduk sebentar saya udah minum berapa? Nah, yang menariknya yang saya mau cerita bukan di situ nih teman. Yang saya mau cerita adalah begini. Kan ngumpulnya cukup banyak orang. Lalu
Ada seorang guru terkenal di Malaysia yang memang sangat ahli dalam bidang energi, frekuensi, vibrasi. Saya pernah hadir dalam pertemuan bersama beliau. Beliau mendemonstrasikan bagaimana energi itu bekerja di jumlah 550 orang. Beliau kirimkan energi, orang ngalamin semualah energi. Termasuk istri saya yang logic thinkingnya luar biasa pun ngalamin banget katanya. Kok bisa ya ruangan manusia begini banyak, dia hanya begini aja orang bisa ngerasa energinya. Nah, saya berkesempatan tuh ngeteh bareng si Sifu guru itu. Lalu saya tanya sama guru itu, Sifu, bagaimana sih cara kita mengetahui kita tuh energi, frekuensi, vibrasi itu ada di mana? Lalu dia ajukan saya satu pertanyaan gini, kamu sedang berada di mana sekarang? Lalu saya bilang, oh lagi di Malaysia. Dia bilang, oke, saya rubah pertanyaannya, biar kamu lebih jelas. Kamu sedang berada bersama siapa sekarang? Lalu saya lihat di sekeliling saya, loh ini kan pengusaha-pengusaha super kaya nih di Malaysia. Lalu saya tanya, oh, artinya dengan cara melihat circle saya. Yes. Dengan kamu melihat circle-nya kamu, siapa yang berada dengan kamu dalam mayoritas hidup kamu, itu adalah cerminan energi, frekuensi, vibrasi kamu. Kalau hari ini kamu dikelilingi oleh orang-orang yang suka ngegosip, orang-orang yang suka ngomongin orang lain, orang-orang yang suka mengkritik, menjudge orang lain, atau orang yang suka mengeluh, itu hanyalah cerminan daripada di dalam dirimu yang penuh dengan getaran yang sama. Nah, ini adalah satu contoh, teman-teman. Jadi, kalau hari ini kita melihat getaran kita sedang tidak baik-baik saja, kita punya realita nggak baik-baik saja, mari kita matchingkan getaran di dalam kita dengan yang kita inginkan. Oke, Albert Einstein bilang gini, matter is energy, energy is light, we are all light beings. Apa maksudnya nih, teman-teman? Saya jelaskan dari konsep di mana ini adalah satu peta kesadaran manusia yang diukur dengan skala David Hawkins, di mana ditemukan bahwa skala itu terbagi atas beberapa frekuensi. Jikalau orang itu penuh dengan rasa malu, menyedihkan hidupnya, terus mendinai dirinya dia, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya hanyalah sampah di kehidupan ini, merasa sudah sia-sia hidupnya, nggak ada lagi harapan dalam hidupnya. Maka orang ini ketika diukur oleh skala David Hawkins, skalanya adalah 20 Hz. Dan menurut skala David Hawkins, orang ini sangat-sangat dekat dengan kematian. Cenderung orang ini di dalam dirinya seringkali self-talk. Aduh, lebih baik mati sajalah, hidup saya nggak ada gunanya. Mau bikin apa lagi lah, nggak ada harapan lagi. Nah, orang-orang seperti ini berarti dia berada pada getaran yang sangat berat. Contohnya teman-teman pernah ngalamin putus asa? Ringan atau berat? Berat kan? Oke. Lalu kalau naik ke atas, rasa bersalah, itu 30 Hz. Rasa bersalah, feeling guilty, pernah melakukan sebuah kekhilafan yang mendatangkan sebuah musibah atau bencana. Lalu kita tiap kali ingat itu peristiwa kesalahan kekhilafan kita, mengingat bencana hidup kita, lalu kita, aduh kok saya bodoh banget ya, kok saya khilaf banget ya, kok saya naif banget ya. Kenapa sampai saya melakukan hal itu? Coba pada waktu itu saya tidak lakukan. Nah, perasaan bersalah ini getarannya 30 Hz. Sangat-sangat berat sekali. Nah, apa artinya teman-teman? Pernah ngerasa rasa bersalah? Nggak enak banget kan? Nah, artinya apa? Putus asa, kebencian, penyesalan, dendam, iri hati, benci. Ini semua adalah getaran-getaran yang berat nih. Einstein bilang kita tuh light. Light itu ringan, teman-teman. Kalau ringan itu tuh misalnya begini nih, bahagia itu ringan. Contohnya, yang simple-simple aja. Bangun pagi, kita ngelihat anak kita bangun pagi, dia nyapa kita, good morning papa, good morning mama, gitu. Kita happy, aduh seneng banget ya. Kita gratitude, kita bersyukur, aduh Tuhan terima kasih, aduh ya Allah terima kasih anak saya kok pagi-paginya. Ini teman-teman getarannya light banget nih, tinggi banget nih. Waktu kita lagi bermain dengan hewan peliharaan kita, kita happy, kita lihat lucu, kita bersyukur, kita senang. Ini getarannya light banget nih. Nah, cuman ada orang yang hidup lightnya berdasarkan situasi kondisi eksternal. Lagi dapat bonus light, lagi rugi banyak, heavy, berat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh senantiasa berada pada energi yang benar-benar aslinya kita, sejatinya kita, yang light terus nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, heavy dan light ini, kita tidak menyebutnya negatif dan positif. Kita menyebutnya berat dan ringan atau light. Jadi artinya gini, kalau kita bicara tentang saya mau melihat manifestasi kehidupan saya, maka cek kita punya energi, frekuensi, vibrasi, berisi perasaan, pikiran kita tuh ada di mana. Kalau kita penuh dengan penyesalan, putus asa, rasa bersalah, malu, dendam, iri hati, benci, lalu kemudian merasa tidak berguna, ini semua berarti berat. Makanya kehidupan kita menjadi berat, keuangan kita jadi berat. Ya lingkaran teman-teman kita ya dia akan cerita yang berat-berat juga. Kita punya pencapaian yang berat.
Karena tanpa sadar ini energi nih yang terpancar keluar. Lalu tugas kita ngapain? Tugas kita adalah membereskan si energi ini untuk kita menjadi light. Kalau kita jadi light, kita punya kehidupan jadi ringan, keuangan jadi ringan, bisnis kita ringan, teman-teman kita adalah teman-teman yang ngobrolnya sama tentang hal-hal yang ringan. Kita sama-sama happy dan joy, kita sama-sama ngomong ide dan bisnis, tidak lagi ngomongin orang, judgement orang, dan sebagainya. Jadi, inilah yang dimaksud bahwa kita adalah light beings. Light ini artinya juga terang. Light bisa jadi ringan, light bisa artinya terang. Kalau orang-orang berada posisi light, orang-orang ini terang. Orang-orang terang adalah orang-orang yang memang hidupnya memberi kontribusi. Hidupnya itu berdampak. Hidupnya itu, orang bilang kalau terang itu datang, gelap pasti sirna. Jadi kalau orang ini datang, segala sesuatu itu akan berubah. Masalah jadi beres. Keuangan sulit jadi baik. Nah, inilah yang kita sebut dengan kondisi light yang kita mau supaya getaran kita berubah. Nah, ini resonansi ya, Garputala. Nah, teman-teman, saya kasih satu gambaran lagi tentang contoh getaran. Lalat ngumpulnya sama lalat di tempat sampah, hasilnya kalau orang makan makanan yang disentuh oleh lalat, bisa jadi penyakit nih. Kalau lebah ngumpul sama lebah di bunga, kalau orang minum madu, hasil lebah, minum propolis, minum madu, minum royal jelly, minum apa lagi, bipolen, semuanya beri kesehatan nih. Kenapa? Karena memang getarannya adalah getaran yang memberikan kontribusi kehidupan. Makanya kalau kita punya jus jeruk nih teman-teman, kalau kita kemasukan lalat, saya yakin nih, mau mahal seberapapun jus jeruk, kita lihat lalernya, laler hijau nih, masuk nih, wah nggak berani dah minum. Kita udah tahu di dalam kepala kita ini jus jeruk kita ini sudah kena racun nih, nggak berani minum. Tapi kalau kita buka madu pagi-pagi gitu di kulkas, ada lebah nih di madu, mungkin ada lebah yang sempat keperangkap di madu kita. Saya yakin kita cuma buang lebahnya, madunya tetap kita minum. Gak ada rasa perasaan bahwa ini adalah penyakit sama sekali. Inilah contoh kalau hidup kita, maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf, ini sharing aja. Kalau hidup seseorang, jangan bilang kita lah, kalau hidup seseorang di dalam dirinya penuh dengan getaran-getaran yang heavy atau berat, maka dia ngumpulnya sama orang-orang dengan heavy yang berat. Maka kelompok orang ini akan menjadi beban buat kehidupan. Sehingga kehidupan pun akan merasa sangat gak bisa supporting orang ini. Sebaliknya orang-orang yang dia light nih, ringan nih, dia ngumpul sama orang ringan, mesti kehidupan alam semesta akan mensupport orang ini untuk mendapatkan segala hal yang sesuai dengan getarannya. Nah, hidup ini seperti gemah, apa yang kamu kirim keluar, dia akan datang balik gitu. Ini satu gambaran. Nah, energi frekuensi vibrasi yang kita mau benarin adalah bagaimana getaran kita ini kita rubah. Karena gelombang elektromagnetik atau kita sebut dengan aura ini ada dampaknya buat kehidupan kita. Karena itu kita akan masuk ke yang namanya pusat energi. Jadi teman-teman kalau lihat gambar ini, teman-teman mungkin ada yang merasa bahwa wah, ini kan biasa ada di dunia orang Hindu, Buddha, atau di yoga dan sebagainya. Tidak, teman-teman. Itu dulu. Sekarang, dengan mengertinya fisika kuantum, orang sekarang sudah menyadari bahwa kalau kita menyentuh sesuatu di dalam diri seseorang, ya mungkin ada di antara teman-teman hari ini yang hadir, pernah diterapi oleh saya. Kalau terapi terus kemudian mengalami lompatan kuantum. Kalau teman-teman ikut kelas-kelas yang saya adakan, testimoninya itu pengusaha-pengusaha semua. Kelas-kelas saya biasanya hadir para pebisnis-bisnis besar, pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan mereka, perusahaan-perusahaan ekspor besar, perusahaan go public dan sebagainya. Di mana mereka yang tadinya ada orang-orang yang sempat berada pada titik di mana bisnisnya mandek, tiba-tiba bisnisnya berubah. Ada orang yang berada pada titik izin-izinnya susah, tiba-tiba izin-izinnya jadi gampang. Kenapa nih teman-teman? Karena sebenarnya yang saya sentuh adalah pusat energinya dia ketika saya melakukan proses terapi. Pusat energi seorang manusia itu ada 7 titik, di mana dimulai dari tulang ekor, terus kemudian di posisi sakrum atau searah kelamin kita, lalu solar plexus searah dengan titik di depan kita tuh yang kita suka sakit mah, lalu di tengah dada itu jantung, tenggorokan, lalu kemudian di belakang sini yang searah dengan dahi kita, lalu kemudian di ubun-ubun kepala. Nah, titik-titik ini bisa terbaca nih teman-teman oleh satu mesin yang kalau dia ditembakkan ke badan kita, langsung kebaca titik-titik ini. Nah, setiap titik ini merefleksikan kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ini tingkat yang pertama, namanya tingkat 1.
Orang-orang yang datang ke saya, misalnya dia ngomong, Pak, saya ini uang susah sekali, hidup saya ini berantakan, nggak ada ambisi lagi, nggak ada lagi harapan untuk berjuang, saya mau coba action tapi kok ya malah suka menunda, maka saya akan sentuh tingkat satunya dia. Saya akan bereskan di tingkat satunya. Itu kalau dia diberesin, apa yang terjadi? Orang ini tiba-tiba mulai punya determinasi, punya ambisi, punya semangat. Dia mulai punya munculkan lagi harapan-harapan di dalam hidupnya. Lalu kemudian naik ke tingkat yang kedua. Kalau orang itu datang kepada saya bilang, Pak, saya kehilangan kreativitas. Kok relasi saya terbanyak yang terputus. Relasi saya rusak. Koneksi saya dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak kok rusak. Kok saya tuh susah sekali yang ngalami keberuntungan. Maka saya akan sentuh di tingkat yang kedua. Kalau disentuh di tingkat kedua, kreativitasnya muncul. Keberuntungan mulai terjadi. Orang-orang mulai eh, relasi hubungannya dengan sesama sekitarnya mulai membaik. Hubungan mereka antar atasan bawahan dengan sesama mulai membaik. Lalu kemudian orang itu datang, misalnya dia bilang, saya kok uang masuk gampang, tapi kok keluar terus ya. Saya nggak ada keinginan untuk belajar investasi, saya kok nggak ada keinginan untuk mulai belajar manajemen uang. Saya merasa hidup ini berat sekali, terus nggak percaya diri, kemudian apalagi nggak bisa mempengaruhi orang, maka saya akan sentuh di tingkat yang ketiga ini. Masuk tingkat yang keempat, kalau orang itu datang, Pak, saya penuh dendam, luka, kepahitan, amarah, kebencian, atau saya selalu berbuat baik tapi sering dikhianati, atau saya kok susah ya Pak menyayangi diri saya, lebih peduli sayang orang, atau saya tuh Pak ya sudah ditipu pun saya masih tetap bantu orang itu, atau saya Pak ya kalau sudah apa tuh udah capek banget atau nggak punya uang, ada orang pinjam, saya nggak bisa tolak tuh Pak, mau nggak mau saya cari pinjaman untuk buat dia. Nah, saya sendiri yang menderita. Orang-orang seperti ini mesti di tingkat empatnya ada kuncian nih. Lalu kita masuk yang ke tingkat kelima. Orang-orang yang pintar motivasiin orang, tapi nggak pintar motivasi diri sendiri. Ngomongin orang lain dia semangat, hebat, tapi begitu berhadapan dengan kehidupan dia akan kehilangan motivasi dan semangat. Atau orang-orang yang pintar ngomong tapi tidak pintar untuk mendengar. Kalau dia ngomong, tapi kalau giliran mendengar dia nggak mau dengar. Atau orang yang terlalu banyak mendengar, tapi nggak berani keluarin ide. Nah, ini kaitannya, ini biasanya kalau para presenter, para public speaker, kalau dia ngomong, orang bosan banget dengarnya, mesti tingkat yang kelima ini. Atau dia ngomong orang tidur, nah mesti tingkat kelima. Lalu kemudian di yang berikutnya adalah tingkat keenam, di mana ini berkaitan sama intuisi. Orang itu kalau lihat situasi, dia bisa tahu ini kayaknya begini-begini. Secara logika rasanya nggak mungkin, tapi tepat keputusannya karena dia based on intuisi. Dia punya visi, ini ke depan nih bisnis kita nih cocoknya dikembangkan ke area ini. Oh, tanah ini lebih cocok dibangun ini. Oh, daerah sini cocoknya bikin ini. Dia tahu cara implementasinya, punya visi, punya wawasan. Kalau orang tanya dia ide, pasti dia bisa jawab. Naik berikutnya lagi adalah yang berkaitan sama spiritual. Spiritual itu misalnya begini, saya tidak berbicara agama ya. Misal ada orang-orang yang begini. Dia sudah mulai bertanya, hidup ini untuk apa ya? Siapa saya sebenarnya? Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Lalu dia mulai ada kerinduan mencari jati dirinya. Lalu kemudian dia mulai merasa ada satu kerinduan untuk lebih karib dengan Sang Pencipta. Wah, ini berarti yang tingkat ketujuhnya kebuka. Nah, teman-teman, berangkat dari sini mari kita lihat sebentar. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata. Adakah orang-orang yang spiritualnya bagus, ngomongin Tuhan bagus, lalu kemudian dia bisa menerjemahkan ayat-ayat suci, lalu dia bisa memberi pengaruh dari omongan dia. Tapi yang kelimanya kekunci. Pulang sampai rumah, kata-kata kasar sama pasangan hidupnya, anaknya, dengan tetangga ribut. Atau yang kesatunya kekunci, ngomong spiritual tapi uang nggak ada. Ada? Oke. Ada orang nih, contoh nih, pintar ngomong tapi nggak pintar praktek. Pernah ketemu kan? Ada orang yang uang masuk tapi keluar terus. Ada orang yang uang nggak pernah masuk-masuk. Atau nih, ada orang nih yang dia sibuk uang aja, ngajak ke spiritual nggak mau. Dia bilang, aduh hidup cuma sekali lah. Life for fun katanya. Kenapa? Karena kekunci yang daerah atasnya, yang bawahnya kebuka. Uang masuk, uang berkembang, relasi bagus, enjoy life. Di tingkat kedua adalah bicara tentang enjoy life. Tapi yang atasnya, dia tidak tertarik untuk cari hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Atau nih, ada orang pintar sekali, punya hati yang bagus, sayang sama orang, tapi seringkali dimanfaatin orang, ditipu, dikhianati. Tapi herannya dia tetap berbuat baik. Gitu. Nah, ini semua berkaitan sama pusat-pusat energi ini. Yang mana pusat-pusat energi ini
Kayak ini nanti dalam kelas ya. Kalau kita sentuh, itu berubah semua nih. Nah, zaman dulu pusat energi ini, orang mau melakukannya tuh ada banyak cara. Ada dengan meditasi, afirmasi, visualisasi, pernapasan, terapi suara, yoga, pakai batu-batu kristal, batu-batu yang kayak Pak, ametis ya, atau Pak, apa gue mesti ngerti. apa tuh quartz, Terus batu seperti itu. selang Itu ini ada juga energinya. ini, Bang. Terus ada penyembuhan reiki, healing dan Udah, sebagainya. ini Oke, saya pribadi itu adalah yang pernah melakukan di yang warna kuning ini semua nih teman-teman. Terapi suara, musik, pernafasan, semua sudah saya lakukan. Hasilnya ternyata saya mengalami perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup saya. Sampai kemudian ternyata lahirlah teknologi AI. Di mana di dalam teknologi AI ditemukan ternyata ada orang yang sangat cerdas dengan menggunakan teknologi. Dia membuat satu formula di mana formula ini kalau di-apply ke badan seseorang, kalau di-apply kepada pernafasan seseorang dalam waktu yang sangat 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 singkat. Kalau meditasi yang saya lakukan itu udah boleh dikatakan di atas 20 tahun lah teman-teman. Itu bahkan kalau COVID 3 tahun itu saya ingat benar setiap jam 3 pagi saya melakukan doa dan meditasi. Saat teduh pagi saya meditasi. Itu udah 3 tahun lah saya lakukan. Ternyata ada cara yang lebih powerful. Di mana orang hanya menggunakan oil ini cakranya langsung terbuka. Di mana sumbatan uangnya langsung beres. Kepercayaan dirinya langsung terbangun. Tadinya ngomongnya kasar jadi lembut. Tadinya nggak pernah aware tiba-tiba aware. Semua ini terjadi karena ketika ini di-apply, tiba-tiba seluruh cakranya yang tadinya kacau dan berantakan menjadi kemudian bercahaya dan terang. Nah, saya cerita sedikit supaya teman-teman ada bayangan. Kenapa kemudian saya masuk dalam proses uji coba mesin dengan EEG. EEG itu adalah Electron Encephalograph. Jadi sebentar lagi saya akan putar videonya. Tapi teman-teman dengar dulu kisah dan cerita asal-muasalnya. Jadi ketika suatu hari saya diminta untuk mengisi pelatihan workshop berbasis terapi kepada satu kelompok, satu perusahaan, satu komunitas perusahaan. Lalu ketika saya melakukan terapi, orang menangis, ngalamin ini dan itu, pelepasan dan sebagainya, pembersihan energi, lalu semua peristiwa itu disuting, dikirim kepada presidirnya. Si presidirnya bilang, kasih saya hadiah. Itu saya lupa presidirnya apa siapa, pokoknya intinya kasih saya satu hadiah yang intinya suruh saya coba. Karena dalam bahasa Mandarin, saya minta istri saya untuk translate. Nah, ketika istri saya melakukan translation, itu dia harus praktek. 3 hari dari kejadian itu, saya sudah nggak ingat lagi ya, saya nggak ingat lagi, karena bagi saya nggak make sense, masa oil seperti ini bisa buka cakra, sementara saya punya guru-guru besar mengajarkan saya bertahun-tahun, satu cakra tuh 3 sampai 5 tahun gitu, prosesnya panjang sekali, makanya orang butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Jadi 3 hari dari peristiwa istri saya uji coba, mentranslate, dia uji coba pakai, something happen. Istri saya backgroundnya adalah seorang accounting, seorang yang besar dengan dunia perpajakan, finance, lalu kemudian suka sekali sama dengan angka, sangat lihai detail dengan angka. Dalam teori di mana orang yang cenderung dengan angka adalah orang logik. Orang logik adalah otak kiri. Orang-orang otak kiri tidak tertarik sama yang urusan otak kanan. Otak kanan kaitan sama spiritual dan lain sebagainya. Makanya istri saya ketika ngajak saya ngomong hal yang sifat spiritual, kami berkenal tahun 95, sekarang tahun 2025. Teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau saya sudah mengenal dia dari tahun 95 dan terjadi sekarang ini, di dalam kepala saya, istri saya mesti berubah jadi orang beda nih. Kenapa istri saya tiba-tiba ngomong hal spiritual? Nggak berhenti sampai di situ. Peristiwa kedua terjadi. Ponakan saya mau pre-wedding di London, lalu kemudian minta nasihat. Waktu datang ke rumah minta nasihat, dia ngajukan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Istri saya bisa menjawab dengan sangat spontan dan cepat dan powerful banget, wisdom banget, wisely banget. Lalu ponakan saya pun heran, kok tante bisa menjawab dengan begitu, memberikan solusi yang begitu indah sekali. Saya sudah mulai shock yang kedua. Yang ketiga shocknya adalah
Ketika kami lagi makan, dia ngajak saya diskusi sesuatu yang sangat-sangat filosofi banget. Lalu kemudian saya tanya baik-baik, Mami sedang nonton YouTube kah, TikTok kah, Instagram kah, atau ikut ajaran apa sih? Gitu. Kok bisa mulai tertarik sama begini? Lalu dari obrolan kami di Trespec, ternyata 3 hari yang lalu dia lagi apply ini oil. Saya langsung mikir, apa mungkin ini placebo effect? Apa mungkin karena dia baca petunjuknya? Karena itu, teman saya anggota dewan di Batam mau datang nih. Dia di bandara kan ke rumah saya deket. Biasa kita ketemu di hotel. Dia bilang dia mau main ke rumah. Lalu saya tanya, kamu mengerti nggak tentang pusat-pusat energi cakra? Nggak ngerti. Oke, bagus. Berarti kamu nggak ada database apapun tentang ini. Yuk, datang ke rumah saya. Di rumah, saya ikutlah cara-caranya melakukan hal itu. Teman saya 3 hari kemudian, dia cerita hal yang amazing banget. Yang dia bilang, itu apa sih? Kenapa hidup saya penuh keajaiban sekarang? Oh, saya pikir-pikir, apa yang sedang terjadi? Lalu ada kejadian yang ketiga, kejadian yang keempat, kejadian kelima. Karena udah terlalu banyak. Maka saya bilang sama manajernya, bahwa saya ketemu dengan orang ini. Singkat cerita, kami bikin grup, saya tanya banyak sekali di grup, nggak puas. Lalu saya berangkat ke Malaysia. Di Malaysia kita uji coba. Alatnya pakai mesin ini. Ya, saya cepatin ya teman-teman ya. Saya cepatin saja supaya teman-teman tahu. Ini kita pakai EEG. Diukur. Kira-kira prosesnya 2 menit lah. Kira-kira. Oke. Ini saintifik banget. Nah, selesai diukur, inilah hasilnya. Yang sebelah kiri adalah waktu saya diukur pertama kali tanpa oil. Yang kedua, saya disuruh melakukan sesuatu meditasi lagi. Yang ketiga, setelah pakai oil 2 menit kemudian. Apa yang berbeda di sini? Teman-teman tolong perhatikan di gambar yang pertama. Yang sebelah kiri adalah otak kiri, yang sebelah kanan adalah otak kanan. Perhatikan yang biru, perhatikan yang hijau. Perhatikan yang merah. Apakah dia balance? Nggak balance. Lalu lihat gambar yang kedua ketika saya melakukan meditasi singkat di situ untuk ngecas lagi. Apakah dia balance? Nggak terlalu balance. Nah, yang paling atas, yang paling kerucut, itu yang paling puncak namanya gamma. Getaran atau brainwave gamma. Gelombang gamma. Di bawahnya adalah beta. Beta itu 14 sampai 40 Hz. Di atas 40 Hz namanya gamma. Lalu warna biru itu adalah alpha. Alpha itu 8 sampai 14 skala Hertz. Lalu kemudian kita turun lagi warna hijau. Ini adalah theta. Theta itu adalah 4 sampai 8 skala Hertz. Lalu 4 sampai 0,1 namanya delta yang warna ungu yang paling bawah. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita bicara pikiran sadar, itu adalah gelombang beta yang warna merah. Pikiran bawah sadar adalah biru, hijau, sama ungu, yaitu alpha, theta, delta. Kalau seorang melakukan meditasi, itu yang dia cari itu apa sih? Yang dia cari 3 gelombang ini. Kenapa? 3 gelombang ini kalau dia gede ini, kita punya getaran sangat besar sekali. Kita punya getaran sangat powerful sekali. Makanya Sorry, para Pak. meditator, para Sorry, spiritual gambarnya itu belum senang kelihatan, bermeditasi. Pak. Kenapa? Mereka menurunkan gelombang otak mereka dari beta menjadi alfa, theta, delta. Makanya kalau orang di gelombang beta itu menguasai hidupnya cuma 10%. Tapi orang yang di gelombang pikiran bawah sadar itu menguasai hidupnya 90%. Orang-orang yang biasa meditasi, orang-orang yang biasa berada di gelombang ini mengambil keputusan itu beyond logika karena mereka sudah sering terkoneksi dengan alam semesta. Makanya kenapa para biku, para meditator, kaum sufi, kaum tasawuf, orang-orang yang biasa melakukan tapa, para santo-santa, mereka sering melakukan yang namanya mujizat beyond daripada realita karena mereka berada di gelombang ini sering nih. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, kalau orang doa tahajud itu tengah malam banyak terkabul karena mereka turunkan gelombang otak di level ini. Di mana yang merahnya nggak bekerja, logikanya nggak jalan. Orang lagi ngantuk kok pada waktu itu. Yang ada hanya getaran keinginan aja. Yang bergetar adalah niatnya dia. Yang bergerak adalah energi harapannya dia. Logika nggak mungkin masuk akal lagi. Waktu dia melepaskan harapannya dia, doa-doanya dia, itu langsung ditangkap sama universe karena dia berdoa di dalam getaran ini. Tanya lagi teman-teman
teman-teman dari Katolik kalau doa Rosario itu jam berapa? Itu biasa jam 12 malam. Doa Koronka itu jam 3 sore. Itu jam-jam ngantuk itu. Tanya lagi teman-teman yang beragama Kristen, itu mereka biasa doa puasa itu semalam suntuk itu jam berapa? Itu biasanya dari jam 12 sampai subuh. Nah, ini adalah gelombang-gelombang di mana yang paling dicari nih. Makanya banyak doa terjawab di kondisi itu. Bayangkan dalam 2 menit gelombang otak saya yang saya meditasi berpuluh-puluh tahun itu, cuman itu hasilnya pakai oilnya segini. Nggak berhenti sampai di situ. Saya uji coba semua mesin sampai terakhir putus asa saya. Karena apa? Karena belum bisa diterima oleh logika saya. Mana mungkin semua keyakinan saya tentang tentang pusat energi ini rontok hanya dengan oil. Saya bilang 2 minggu lagi saya balik, 2 minggu lagi saya bawa ponakan saya. Nah, ponakan saya ini adalah influencer yang sangat terkenal sekali. Baru kemarin bikin acara dengan anaknya Pak Yusuf Hamka di uh, mereka bikin show. Jadi dia sudah dengan Luna Maya dan sebagainya, followernya juga jutaan. Saya bawa, lalu dites juga sama pakai mesin yang namanya mesin cakra aura. Nah, teman-teman lihat di sini saya cepatin. Ya, begitu diuji, ternyata ini kondisinya dia nih. Sebelum menggunakan oil ini, inilah kondisi daripada pusat-pusat energi dia dari dasar sampai dengan mahkota. Lalu di-apply lah prosesnya, di-apply segala macam sampai kemudian dicek lagi, berubah dalam waktu 8 menit saja. Dia punya getaran-getarannya berubah semua, auranya berubah, dia punya tabelnya berubah, dan lihat dia punya aura pun langsung berubah jadi indah sekali, dibandingkan yang pertama sekali tadi, seperti ini, menjadi sangat indah sekali. Lalu untuk ininya juga jadi besar sekali, yang bulatan, dan yang tabel-tabelnya juga semuanya naik. Apa yang saya mau bilang nih teman-teman, ternyata kalau orang itu open mind, sekarang ini orang udah nggak pakai apa-apa, orang udah pakai chat GPT, pakai AI. Teman saya kemarin posting badannya six-pack, saya heran. Kok bisa six-pack dalam waktu singkat? Saya WA, gimana cara kamu six-pack ya? Dia bilang, enggak Pak Bro, itu AI. Saya pakai hitungan detik aja badan saya jadi six-pack. Jadi AI itu sudah secanggihnya itu. Nah, ini teknologi AI dalam hal energi. Jadi Mr. Perry yang tadi melakukan kepada saya dan kepada Christy adalah beliau penemu, founder daripada Oil Chakra ini, yang mana notabene kemampuan untuk membersihkan gelombang elektromagnetik di pusat-pusat energi kita. Tidak perlu melakukan meditasi bagi orang yang malas meditasi, bagi orang yang saat ini merasa bahwa saya stuck, hidup saya kok nggak pernah maksimal, uang saya masuk tapi keluar, kok kayaknya mentok, siapa tahu ada sumbatan energi di pusat energinya, tinggal dibersihin pakai oil ini. Nah, teman-teman perlu tahu sedikit, ini ada informasi buat teman-teman seberapa penting yang namanya pusat energi yang dibersihkan. Ini buku namanya Autobiografi Yogi. Dibaca oleh Steve Jobs lebih dari 40 kali, setiap tahun dia akan baca buku ini, lalu waktu dia meninggal dia bagikan buku ini. Karena buku ini ada di tangan saya sudah membaca buku ini 2 kali, isinya cuma satu, ngebersihin pusat energi. Ternyata Steve Jobs menemukan buku ini di saat dia mengambil alih kembali Apple. Pada waktu kejatuhan dia menjadi CEO lagi, dia meng-apply semua isi buku ini, yaitu dia melakukan yang namanya meditasi pembersihan cakra. Hasilnya adalah pembersihan 7 pusat energi. Hasilnya adalah keputusan-keputusan dia brilian banget. Kita tahu warisan dari Steve Jobs sangat istimewa sampai dengan hari ini. Kita tahu banyak sekali penemuan-penemuan istimewa invention dia. Nggak berhenti sampai situ nih teman-teman, lihat sebagian kecil yang membaca buku ini. Di antara lain adalah Elon Musk, Mark Zuckerberg. Nah, itu ada banyak sekali nama-nama tokoh besar yang mana mereka artinya mengerti bahwa membersihkan pusat energi ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Bahkan Albert Einstein ngomong dengan dalam secara implisit, lalu kemudian Nikola Tesla juga ngomong. Saya nggak buka detailnya teman-teman karena ini materi training, nanti saya akan buka di kelasnya. Oprah Winfrey juga sama, dia cerita bagaimana dia sangat berhasil karena dia membersihkan. Dia punya pusat energi yang ke-6, 5 dan 6, tenggorokan, komunikasi dia sangat bagus, lalu kemudian intuisi untuk acara-acaranya dia, ide-ide brilian dia, itu melalui mata ketiga, visi dan intuisinya. Lalu si Jim Carrey juga mengatakan bahwa waktu dia melakukan penulisan cek, banyak orang pikir cuma nulis aja, lalu visualisasi. Enggak, dia menggunakan teknik visualisasi mata ketiga, di mana di tingkat yang ke-6, dia melakukan teknik di situ. Nah, itu yang nanti juga akan saya ajarkan di dalam kelas nanti. Terus kemudian Elon Musk juga sama. Dia cerita bahwa
yang dia fokuskan adalah di solar plexus dan mata ketiga, makanya kenapa dia banyak sekali visi yang dia temukan, lalu kemudian dia mampu mengimplementasikan dan punya pengaruh yang sangat besar karena kaitan sama ini. Sama ya, ada Bursley, ada ini dan sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh klien saya. Jadi kalau mereka datang kepada saya, yang saya bersihkan adalah pusat energinya. Jadi mereka tidak perlu cerita kepada saya, mereka tidak perlu nangis-nangis, mereka tidak perlu curhat-curhat. Datang, saya langsung bereskan. Dan teman-teman bisa lihat di Instagram saya, testimoni-testimoni sangat banyak sekali, di mana mereka-mereka yang tidak perlu lama. Begitu proses pembersihan terjadi, mereka langsung. Cuman bedanya adalah kenapa ada orang yang lama, ada yang cepat? Kalau dia terlalu rendah getarannya, penuh dengan kekotoran, makanya kita membutuhkan beberapa kali. Mungkin bisa sampai dengan 6-7 kali, kadang-kadang bisa sampai 1 bulan pembersihan. Kenapa? Karena kuncian-kuncian itu sudah terlalu banyak kotoran di situ. Luka, dendam, kepahitan, dan sebagainya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apakah ini berbau mistis atau magis? Apakah ini sihir? Nggak ada, teman-teman. Ini adalah alat yang saya pakai tadi, adalah alat yang sifatnya komputer yang bisa diukur. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat saintifik, sama seperti saya cerita tadi 1912, para penerima Nobel 27 orang, mereka menemukan yang namanya fisika kuantum, di mana di level energi, di dalam level getaran, ternyata segala sesuatu itu bisa berubah. Kalau kamu merubah getaran kamu, kamu merubah realita kamu. Nah, jadi ini bukan magis. Terus sebenarnya kalau teman-teman mau pakai meditasi atau yoga aja juga bisa, cuman butuh waktu bertahun-tahun. Terus apakah milik agama tertentu? Enggak. Kebetulan aja ada 2 agama yang benar-benar banyak sharing tentang hal ini. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya ini bukan milik agama apapun. Kalau kita sekarang ini stuck, sudah coba segala cara, bisa jadi jangan-jangan ada getaran energi frekuensi di pusat-pusat energi kita nih yang terkunci. Lalu apa bedanya cakra dan aura? Cakra itu adalah pusat energinya, aura itu lampunya, ya, lampunya. Apakah ada cara spesifik untuk mengecek apakah cakra seimbang atau tidak? Lihat hidupmu. Kalau uang masuk keluar, berarti ya solar plexusnya masalah. Kalau selalu peduli orang lain, nggak peduli diri sendiri, berarti jantungnya yang depan masalah, jantung belakangnya oke. Kalau gampang ngomongin orang tapi nggak motivasi diri sendiri, berarti di tenggorokan ada masalah, tenggorokan bagian depannya. Kalau sering kali ngalamin, maaf ya, ada orang yang sering mengalami kesialan, bisa jadi yang di sakralnya kekunci. Tapi ada orang yang sering beruntung ya sakralnya kebuka. Jadi kita ngelihat manifestasi hidup kita aja. Apakah membuka ini bisa menimbulkan efek negatif? Justru bagus, harus dibuka, dibersihin. Karena energinya biar jadi menyala dan terang, sehingga jalur energinya bisa jalan secara seimbang. Apakah bisa ditutup atau hilang? Sama seperti otot, dia nggak hilang. Sebenarnya cuma itu ototnya ciut aja. Kalau kita gym lagi, kita jaga pola makan, dia besar lagi, ya. Jadi bisa ciut kalau kita jadi kotor, jadi tertutup, jadi kita tinggal bisa buka lagi. Apakah bisa menyembuhkan penyakit fisik? Penyakit fisik ada relasi dengan medis, tapi juga ada relasi dengan non-fisik, yaitu energi. Jadi kalau orang itu suka misalnya sakit mah, udah telan obat mah, nggak sembuh, bisa jadi ada kecemasan berlebihan di solar plexus. Nah, kita bersihin solar plexusnya. Ada orang yang suka sakit di daerah pencernaan, lalu atau di daerah kelamin, bisa jadi ada energi di situ yang kesumbat. Ya, kita bisa ngebersihin di daerah sakralnya. Oke? Nah, ini teman-teman, saya kasih teman-teman satu penawaran. Kalau tertarik, teman-teman bisa beli 3.300.000, teman-teman akan dapat 2 paket oil chakra, di mana ini 2 paket ini, 1 paket bisa membuka 7 pusat energi. Teman-teman dapat 2 paket yang travel set, artinya bisa dibawa kemana-mana, kecil, botolnya cuma 5 mili, tapi pakainya bisa sampai 6 bulan, sampai 1 tahun, tergantung teman-teman pakai. Terus kemudian dapat bonus 2 lampu. Lampu ini tinggal diarahin pergi kemana, lampu ini ada energinya, tinggal diarahin kemana, teman-teman. Contohnya timur, teman-teman berfokus di rumah untuk kebahagiaan. Barat daya untuk kekayaan dan sebagainya ya, 3.300.000. Lalu saya memberikan 1 bonus buat teman-teman. Kalau teman-teman ambil hari ini, teman-teman akan dapat brainwave. Brainwave itu adalah musik yang sifatnya pure binaural, yang kalau itu diputar bisa mempengaruhi getaran energi. Contohnya ada brainwave untuk manifestasi uang impian. Teman-teman dengar, bisa merubah getaran di dalam kepala kita. Uang itu di getaran 432, kekayaan itu ada di 630-an, kemakmuran ada di 888. Jadi kalau kita putar, ini dia akan membuat gelombang otak kita secara automatically memancarkan gelombang ini.
Kalau itu didengar oleh anak-anak, musik yang lain lagi ya, ada 3 musik, itu untuk anak-anak bisa punya gelombang otak jenius. Dan yang ketiga adalah pembersih ruangan. Jadi energi-energi rendah nih, entitas-entitas rendah ini nggak akan pernah betah jikalau ada musik ini diputar. Karena musik ini didesain untuk membersihin medan elektromagnetik yang kotor-kotor di bawah. Begitu terdengar, entitas ini akan pergi, energi-energi kotor akan dibersihkan. Nah, ini musik yang ketiga. Jadi 3 musik ini harganya 2 juta. Teman-teman bisa dapatkan gratis kalau ambil 3.300.000 ini ya. Lalu saya ini sendiri rutin melakukan terapi secara masif, secara massal, tanpa perlu hadir. Saya melakukan secara kuantum, di mana pembersihan seluruh imbangkan semua cakra. Biasanya kalau datang ke tempat saya, mungkin ada beberapa orang yang pernah saya terapi, mungkin bisa sharing, itu saya pasti akan charge 1 juta proses pembersihannya. Nah, ini teman-teman hanya perlu bayar mahar atau pertukaran energi 50.000, saya lakukan selama 3 bulan. Nah, setiap hari Rabu. Jadi Rabu udah 2 minggu kita lakukan, nanti masuk lagi. Pokoknya selama 3 bulan ke depan, saya akan lakukan ini. Teman-teman hanya perlu di Rabu jam 7 malam tidur, saya akan membersihkan. Lalu ada berkaitan sama relasi dengan uang, yang biasanya orang datang ke saya charge 500.000. Ini teman-teman cuma bayar 25.000 untuk 3 bulan. Dan seterusnya, cukup banyak ini. Nanti yang mengundang bisa sharing slide-nya. Nah, terapi selama 3 bulan 12 minggu, sekali terapi saya 3.500.000. Biasanya kalau orang bayar saya 3,5 juta, saya akan lakukan terapi. 1 kali aja nih, langsung selama 1 jam itu saya beresin semua ini. Tapi ini saya lakukan selama 12 minggu. Berarti teman-teman akan mendapatkan keuntungan sebesar 42 juta. Ini contoh ya terapi yang saya lakukan di rumah saya. Jadi nanti di rumah masing-masing, tidak harus datang ke rumah saya. Kalau Rabu pas ada di rumah saya, seperti ini, proses pembersihan cakra, pembersihan getaran medan elektromagnetik dengan uang, dengan kekayaan, dengan keberuntungan. Kalau ada orang yang saya sial terus, nah energinya kita ngebersihin. Oke, lalu kemudian jadi 3.300.000 teman-teman akan dapat oil pembuka, pembersih, perkuat, dan penyeimbang cakra, pusat energi, lampu proteksi dan energizer, brainwave musik 2 juta, lalu terapi selama 3 bulan 42 juta. Setelah teman-teman rasakan manfaatnya, lalu kemudian teman-teman bilang, saya mau ngenalin ini juga. Teman-teman bisa ikut program afiliasi, di mana kami siapkan web replika. Jadi nggak usah pusing, cuman perlu teman-teman sharingkan. Setiap orang yang bergabung punya web replika masing-masing, nomor WhatsApp masing-masing, nama masing-masing, isinya sama. Lalu teman-teman tinggal sharing. Kalau dia tertarik ikut Zoom, saya jelaskan. Program kami bisa teman-teman ikut, di mana programnya adalah teman-teman berpotensi dengan konsep afiliasi ini, berpotensi 1 tahun 15 miliar plus rumah 5 miliar. Ini adalah program yang saya tawarkan. Oke, dengan berakhirnya sharing ini,